Saya yakin kok sama seperti Maria, kita juga banyak banget perkara-perkara dalam hidup kita. Orang-orang lain aja pada nggak tahu. Orang-orang yang taunya, wah kita banyak duit, rumah kita gede, wah kita enak bisa jalan-jalan terus. Orang lain tuh ngelihatnya tuh, wah kita mah enak, semua anak-anak udah pada nikah. Mereka nggak tahu kan yang kita hadapin sehari-hari kayak apa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Puji Tuhan kalau Anda dalam keadaan baik. Syukur kepada Allah kalau Tuhan mulai memulihkan kehidupan Anda. Bagi Anda yang sedang berbeban berat, karena kesehatannya lagi turun, masih bergulat dengan sakit penyakit, masih bergulat dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ada konflik dalam rumah tangga. Ingatlah saudara-saudara, dua hal saat Anda menghadapi masalah berat. Yang pertama, katakan kepada masalah Anda yang gede itu. Katakan, hai masalah, kamu sebesar apapun, tapi kuasa Tuhanku jauh lebih besar daripadamu. Yang kedua, yang Anda harus ingat adalah, ingat Anda tidak pernah sendirian berjuang. Kalau Anda dibuang, disingkirkan, terpaksa harus berjuang seorang diri, ingatlah ada seorang pastor yang mungkin kita tidak saling kenal, kita tidak pernah berjumpa, tapi saya selalu mendoakan Anda. Semoga kuasa kasih Tuhan betul-betul turun atas diri Anda, mengubah kehidupan Anda jauh lebih baik. Rahmatnya bekerja dalam hidup Anda. Itulah doa saya untuk Anda semua. Nah, saudara-saudaraku, apakah Anda sadar kalau kemarin gereja merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus? Satu hari selanjutnya, gereja memperingati hati tersuci Bunda Maria. Saudara-saudara yang terkasih, jadinya nih 2 hari ini nih secara berturut-turut gereja berbicara soal hati. Hati dari 2 pribadi yang luar biasa dalam kitab suci, yaitu Yesus dan Bunda Maria. Ternyata kalau kekudusan Allah bersentuhan, dijawab, ditanggapi, manusia terbuka pada kekudusan Allah itu, manusia ada dalam situasi suci. Apakah Anda tahu saudara-saudara bahwa relasi Maria dengan Yesus bukan sekedar relasi antara ibu dengan anak saja. Lebih dari itu. Yang dipakai oleh Allah bukan hanya rahimnya Maria saja untuk melahirkan Yesus putranya, tetapi hati Maria dipakai untuk menyimpan firman putranya. Dari mana Romo Yosef bisa berkata itu? Saya berbicara titik berangkat saya dari kitab suci. Dari Lukas bab 2. Ketika Yesus hilang di bait Allah. Anda pasti masih ingat. Ketika ketemu, Maria berkata kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Lalu Yesus menjawab mereka waktu itu bagaimana? "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, dikatakan Maria tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Firman yang mengalir, yang keluar dari mulut Yesus tidak dimengerti oleh Maria. Bayangin saudara-saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria? Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kalau baca kitab suci itu harus pelan-pelan, harus detil. Dikatakan Maria menyimpan semua perkara itu. Perkara yang mana? Perkaranya ada banyak di sini. Bukan sekedar perkara Yesus hilang di bait Allah. Bukan itu. Karena disebut di sini semua perkara disimpan di hati Maria. Mulai dari perkara yang mana? Ya bisa jadi dari waktu Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami itu. Kemudian juga ketika Maria ke rumah Elizabeth, ketika Maria menyanyikan Kidung Maria, ketika Maria melahirkan Yesus, ketika Maria
menyingkir ke Mesir, ketika Maria kembali ke tanah Israel, banyak sekali perkara-perkara yang tidak mudah dimengerti. Romo, kok kayak hidup saya banget ya? Banyak banget perkara. Makanya lagu favorit saya tuh katanya, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ya ini dia asal-usul dari lagu itu ini. Maria, banyak perkara. Semua perkara itu disimpan di dalam hati Maria. Jadi saudara-saudara, masalah-masalah kehidupan manusia yang dihadapi, yang seringkali tidak mudah dipahami, disimpan baik dalam hati Maria. Romo, maksudnya apa sih Romo hati? Kata hati dalam tradisi Timur Tengah kuno, saudara-saudara, itu pertama-tama bukan organ hati, bukan. Hati adalah simbol keseluruhan kesadaran manusia. Apa ulangi Romo? Hati adalah simbol kesadaran manusia secara utuh. Dikatakan manusia sungguh-sungguh sadar kalau dia mampu menyeimbangkan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Itulah hati. Misalnya anak Anda, umur 5 tahun, umur 6 tahun, bawa piring 5 tumpuk, di atasnya ditaruh lagi gelas 2, jalan ke tempat cuci piring. Apa yang Anda katakan kepada anak Anda? Hati-hati ya. Maksudnya apa? Apakah dia sambil bawa piring itu megang organ hatinya? Tidak. Apakah artinya dia harus membatin dalam hatinya? Tidak. Tetapi dia melakukan tugas itu dengan penuh kesadaran. Matanya dipakai, tangannya dipakai, kakinya dipakai yang benar. Arahnya tahu. Jangan misalnya dia bawa piring sambil matanya ke TV. Nanti jatuh. Atau kalau misalnya istri Anda lagi nyetir, Anda di sebelahnya. Istri Anda sambil main handphone, balas WhatsApp. Anda akan ngomong apa? Sama bukan? Hati-hati. Karena kalau nyetir mata itu ke jalan, jangan ke handphone. Jadi saudara-saudara, kata hati sebetulnya nggak sulit-sulit amat kita pahami. Hati adalah kesadaran di mana orang bisa menggabungkan, menyatukan secara utuh apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan. Karena banyak orang berpikir yang benar tapi nggak pakai perasaan. Ada orang melakukan tindakan benar tapi nggak pakai pikiran. Semuanya spontan, semuanya sesuai dengan isi hatinya saja, perasaannya saja, menjadi tidak utuh. Maka di sini kita bisa melihat ini. Maria, hati Maria digunakan oleh Allah. Jadi bukan rahimnya saja, kesadaran Maria. Ketika dia menjawab panggilan dari malaikat Gabriel, Maria bukan menjawabnya karena perasaan, lagi moodnya lagi baik misalnya, lagi seneng misalnya, atau dia mampu berpikir, oh itu baik misalnya. Tapi Maria bisa menggabungkan pikirannya, perasaannya, dan tindakannya. Kalau orang cuma berpikir dan merasa, tapi diem aja, nggak mengambil sebuah keputusan, itu belum bisa dikatakan dia menggunakan seluruh hatinya. Nah, saudara-saudara, dari sini Anda baru sadar bukan betapa luar biasanya Bunda Maria. Hati Maria, tempat menyimpan perkara-perkara besar dalam hidup manusia, hidupnya sendiri juga, perkara-perkara keselamatan umat manusia, semua tersimpan dalam hati Maria yang tersuci. Hati Maria bersih banget kok. Maria nggak pernah berfokus pada dirinya sendiri, nggak pernah. Semuanya demi sesama, demi umat manusia. Karena kalau Maria mau egois di perkawinan di Kana, mendingan Maria itu ya ngerumpi-ngerumpi sama ibu-ibu tetangga gitu, daripada ngurusin pengantin yang kekurangan anggur. Mungkin ketika Maria mendengar Yesus, mau apakah daripadaku ibu, waktuku belum tiba. Maria langsung udah diem aja, nggak ngerti, udah nggak berbuat apa-apa. Hati Maria membuat kita bisa belajar. Oh iya ya Romo, saya harus bisa meneladan Maria. Ini kekasan dari iman Kristiani, orang-orang Katolik. Kita tidak menyembah Maria, kita bukan menghormati Maria seperti tiang bendera, hormat gerak gitu. Tetapi kita meneladan hidup Maria. Saya yakin kok sama seperti Maria,
kita juga banyak banget perkara-perkara dalam hidup kita. Orang-orang lain aja pada nggak tahu. Orang-orang yang taunya, wah kita banyak duit, rumah kita gede, wah kita enak bisa jalan-jalan terus. Orang lain tuh ngelihatnya tuh, wah kita mah enak, bla bla bla. Semua anak-anak udah pada nikah. Mereka nggak tahu kan yang kita hadapin sehari-hari kayak apa. Emangnya mereka pernah ngelapin air mata kita ketika kita menangis, bingung mau gimana ini dalam hidup, kok perkara nggak udah-udah. Nah, seperti Maria, ketika dia tidak mampu memahami perkara-perkara dalam kehidupannya, firman Tuhan, firman putranya loh. Sama kayak kita ketika kita baca firman Tuhan, kita nggak ngerti. Hati Maria menjadi simbol tempat terbaik buat firman Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar saudara-saudara bagaimana membaca kitab suci kalau gitu. Bagaimana mengerti firman Tuhan kalau begitu. Dari gambaran hati tersuci Maria. Maria, perkara-perkara yang tidak dia pahami, yang tidak dia kuasai saat itu, dia simpan dalam hatinya. Artinya apa? Diolahnya dengan akal budinya, dengan hati dan tindakannya. Dengan seluruh kesadaran dirinya. Jangan disimpan diem aja gitu. Kayak orang nyimpen-nyimpen kesalahan orang lain. Ntar lo, kalau ntar gue bales lu misalnya. Enggak. Maria mengolah. Dalam hatinya artinya dengan ketenangan. Secara pribadi, nggak ikut-ikutan yang lain. Secara pribadi, dia mengolah itu. Mengunyah firman-firman yang belum bisa dipahaminya. Yang masih keras, terlalu keras untuk diterimanya, diolah. Sampai pada akhirnya Maria bukan cuma duduk merenung, tetapi Maria juga menanggapinya dengan tindakan. Makanya dia berkata, fiat voluntas tua. Makanya dia pergi ke rumah Elizabeth. Makanya Maria betul-betul mencari Tuhan Yesus. Makanya Maria mengikuti gerak putranya sampai ke ujung, yaitu salib di Golgota. Semuanya itu dilakukan oleh Maria dengan penuh kesadaran. Jadi semuanya tidak tergantung mood. Kalau selagi mood enak ke gereja, kalau moodnya nggak enak nggak ke gereja. Betul apakah begitu? Romo bisa aja nyentil-nyentilnya. Kalau lagi enak gitu doa, kalau enggak ya kagak. Kalau lagi seneng gitu ya kita, wah semua orang juga kita traktirin. Tapi kalau lagi marah gitu semua orang kita marahin. Gitu, ingat. Hati-hati. Oh iya ya Romo, mulai sekarang saya harus bisa menyelaraskan antara apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan dengan tindakan-tindakanku. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, satu hal lagi tentang Maria. Jadi begini. Dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 61 ayat 9 sampai 11, ada sebuah pertanyaan besar yang mau dijawab. Karya keselamatan Allah, kasih Allah, kekudusan Allah yang tinggal di tengah-tengah manusia, apakah berujung pada kegagalan terus-menerus? Mengingat orang Israel kan sejak di padang gurun, sejak di zaman hakim-hakim, zaman kerajaan, zaman pembuangan, terus gagal lagi. Untuk menangkap dalam kesetiaan uluran tangan Allah, kebersamaan dengan Allah, orang Israel selalu gagal, selalu membelot, selalu memberontak, selalu tidak taat. Apakah kisah kasih Allah berujung pada kegagalan terus-menerus ini? Puji Tuhan, akhirnya ada satu pribadi manusia yang menyetop kegagalan, rangkaian kegagalan yang sudah berabad-abad ini. Nama perempuan yang luar biasa itu namanya Maria. Baru sadar kan? Iya ya Romo. Kalau Maria berkata, aku gak mau jadi ibu penebus, ya gagal lagi seluruh sejarah keselamatan manusia. Untung ada Maria yang betul-betul bisa menangkap, mengolah dalam hatinya, dalam pikiran dan juga tindak tanduknya. Betul-betul dia olah, dia menerima kuasa kasih Allah, dia menerima rahmat itu. Dia biarkan rahmat itu menjadi maksimal, optimal dalam kehidupannya. Dia jawab dengan kesaksian hidupnya. Jadi bukan cuma iya doang terus tidak melakukan. Bukan yang seperti itu. Maka dikatakan Maria adalah pendengar firman Tuhan sekaligus pelaku firman. Dengan seperti itulah
pribadi antara Yesus dengan Maria. Bukan sesederhana ibu dengan anak, tetapi betul-betul dengan penuh kesadaran, betul-betul dalam menjalani tugas-tugasnya, menanggapi panggilannya, menjalankan misinya, dilakukan semua dengan hatinya. Saudara-saudara, dalam salah satu doa, Bunda Maria, aku mohon kepadamu, biarlah aku boleh beristirahat dalam hatimu. Mungkin aku ini masalah buat anak-anakku. Aku ini masalah buat keluargaku. Aku ini masalah perkara aku ini buat suami, buat istriku, buat orang tuaku. Izinkan aku boleh tinggal dalam hatimu. Artinya kita mengolah secara pribadi bersama-sama. Bagaimana sih perkara-perkara, masalah-masalah dalam kehidupan kita olah, kita perbaiki. Bukan mut-mutan, bukan cuma pakai rasio pikiran doang, bukan asal melakukan saja, tapi betul-betul bersama Maria kita merasa kita mengolah kehidupan kita. Sehingga nanti yang keluar dari hati, itulah hasil pengolahan yang sungguh-sungguh. Iman yang berasal dari hati, bukan iman yang pikiran doang, tapi iman yang utuh. Saudara-saudara, kita belajar dari Maria yuk. Gereja Katolik sekali lagi tidak menyembah Maria, tidak menomorduakan Yesus. Maria tidak pernah menggantikan posisi Yesus, tidak akan pernah. Ketika Gereja Katolik berbicara soal Maria, tidak pernah dilepaskannya dari Yesus putranya. Maria menjadi penting, Maria menjadi spesial, Maria menjadi luar biasa sejauh Maria menempel pada Yesus. Jadi lagi-lagi poin yang ketiga, kalau kita mau hebat, kalau kita mau luar biasa, kalau kita mau spesial dalam hidup ini, menempellah pada Yesus. Di luar Yesus kita bingung, kita kalut, kita mudah jatuh dan hancur berantakan. Maria tidak pernah menjauh dari Yesus putranya. Maria menemani Yesus dalam suka maupun duka. Itulah kunci iman Kristiani berjalan bersama Yesus. Saya akan berdoa buat Anda semua. Semoga kita memiliki hati yang suci, hati yang bersih, tempat bait Roh Kudus dalam hidup kita. Bapa yang baik, berkatilah anak-anak-Mu ini. Berkatilah kami yang masih berjuang di dunia ini. Kuasai kami. Biarlah hati kami menjadi hati yang bersih. Menjadi hati tempat sabda-sabda-Mu subur, bertumbuh dan berbuah. Hati tempat kami boleh merasakan kuasa kasih-Mu. Hati kami, kesadaran diri kami. Biarlah kami memiliki hati setegar batu karang yang mampu menahan aneka macam gelombang. Sampai nanti pada akhirnya kami keluar sebagai pemenang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera. Selamat akhir pekan. Bye-bye.